Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Diana Fitriani SEMM selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Gad Eskom Mkom selaku pembimbing 2. Yang terhormat Ibu Dr. Susanti Margareta Kuwai Eskom Mkom selaku penguji 1. Yang terhormat Bapak Hendra Kurniawan Eskom Mkom selaku penguji 2. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marisa Kamalia Aryani dengan NIM 2111037763, Program Studi Sistem Informasi Peminatan Enterprise Information System. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja skripsi penelitian saya yang berjudul Perencanaan Enterprise Arsitektur Akademik menggunakan TOGAF ADM pada SMA Islam Bawari Pontianak. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Proses bisnis utama pada SMA Islam Bawari Pontianak mencakup pendaftaran siswa baru, proses belajar mengajar, pendataan guru, pembayaran SPP, hingga kelulusan. Permasalahan utama yang terjadi di SMA Islam Bawari Pontianak berupa redundansi data siswa yang menyebabkan ketidakkonsistenan informasi antara wakil kepala sekolah, kesiswaan, dan tata usaha sehingga menyulitkan pengambilan keputusan yang membutuhkan data lengkap. SMA Islam Bawari telah memiliki teknologi informasi berupa laptop, namun sistem informasi yang digunakan masih bersifat komersil atau menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sistem informasi yang tidak terintegrasi antar unit sulit menyediakan informasi yang relevan secara tepat waktu sehingga mengakibatkan kendala dalam penerimaan siswa baru. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di SMA Islam Bawari Pontianak, maka penggunaan framework TOGAF ADM dapat membantu dalam merancang enterprise arsitektur yang lebih terstruktur dan terintegrasi sehingga mampu mengatasi permasalahan di sekolah. Perumusan masalah berdasarkan permasalahan yang terurai di latar belakang, maka dapat disimpulkan masalah yaitu bagaimana merencanakan enterprise arsitektur akademik menggunakan TOGAF ADM di SMA Islam Bawari Pontianak. Batasan masalah ini berfokus pada aktivitas bisnis, pengelolaan data, serta penggunaan aplikasi dan teknologi yang diterapkan di SMA Islam Bawari Pontianak. Penelitian ini tidak membahas 5 tahapan di dalam TOGAF, yaitu Opportunities and Solution, Migration Planning, Implementation, Governance, Architecture Change Management, serta Requirements Management. Ruang lingkup penelitian akan membahas penerapan enterprise arsitektur pada SMA Islam Bawari Pontianak menggunakan 4 domain, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Tujuan penelitian ini menghasilkan perencanaan enterprise arsitektur berupa blueprint yang sesuai dengan kebutuhan dan teknologi yang ada di SMA Islam Bawari Pontianak. Blueprint yang dihasilkan bisa dijadikan landasan untuk membangun sistem informasi yang dapat menjadi panduan untuk mengembangkan arsitektur teknologi informasi yang mencakup arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Bagi peneliti dapat menerapkan manfaat bagi peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah di STIMIK Pontianak, khususnya mata kuliah yang berkaitan dengan enterprise arsitektur, sekaligus memperluas wawasan dan keterampilan dalam menganalisis serta menyelesaikan masalah nyata di sekolah. Bagi SMA Islam Bawari Pontianak mempermudah pengembang dalam mengimplementasikan sistem informasi di SMA Islam Bawari Pontianak dan mendukung pendidikan yang berkualitas. Bab 2, landasan teori. Enterprise Arsitektur. Domain Enterprise Arsitektur ada 4, yaitu bisnis arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi arsitektur. TOGAF ADM terdiri dari preliminary fase, fase A arsitektur vision, fase B bisnis arsitektur, fase C information system arsitektur, fase D teknologi arsitektur, fase E opportunities and solution, fase F migration planning, fase G implementation governance, fase H arsitektur change management. Berikut gambar TOGAF ADM. Value chain diagram. Adapun alat pemodelan enterprise arsitektur yang mencakup Archimedes dan activity diagram. Berikut penelitian terdahulu. Berikut gambar kerangka penelitian yang ada di SMA Islam Bawari Pontianak. Bab 3, gambaran umum SMA Islam Bawari Pontianak. Profil SMA Islam Bawari Pontianak adalah sekolah swasta Islam dengan akreditasi A berlokasi di Jalan Merdeka, nomor 173, Pontianak, didirikan pada tanggal 23 Maret 2013. Sekolah ini telah beroperasi selama 11 tahun di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah ini menerapkan sistem moving class untuk siswa kelas 12 dengan peminatan di berbagai bidang seperti fisika, biologi, kimia, ekonomi, dan lainnya. Untuk kelas 10 dan 11, pembelajaran masih
mengikuti kurikulum 2013 dengan jurusan IPA dan IPS. SMA Islam Bawari Pontianak memiliki 496 siswa yang terbagi dalam 14 kelas, yaitu 137 siswa di kelas 10, 182 siswa di kelas 11, dan 177 siswa di kelas 12. Proses pembelajaran dirancang untuk membekali siswa dengan pemahaman yang kuat sesuai kurikulum agar mereka dapat berkembang menjadi generasi yang unggul. Berikut gambar struktur organisasi SMA Islam Bawari Pontianak. Tata laksana sistem berjalan pada prosedur penerimaan siswa baru, prosedur pendataan guru, prosedur proses belajar mengajar di sekolah, prosedur pembayaran iuran SPP, prosedur kelulusan siswa. Pada bab 4, bentuk penelitian dan metode penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan pada SMA Islam Bawari Pontianak adalah studi kasus. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu DSRM, Design Science Research Method, yang terdiri dari identifikasi masalah dan motivasi, tentukan tujuan dari sebuah solusi, desain dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi. Metode pengumpulan data. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti melalui proses wawancara kepada wakakurikulum dan tata usaha SMA Islam Bawari Pontianak. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana proses pengolahan data dan sistem yang ada di sekolah. Hasil dari wawancara tersebut diperoleh dari data terkait seperti data penerimaan calon siswa baru, data proses belajar mengajar, pendataan guru, pendataan nilai siswa, pembayaran SPP, hingga data kelulusan siswa. Penulis menggunakan handphone sebagai alat untuk merekam proses wawancara dan menggunakan alat tulis seperti pulpen dan buku untuk mencatat hasil wawancara. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber yang sudah ada sebagai tambahan informasi. Pengumpulan data sekunder dengan mempelajari laporan, profil SMA Islam Bawari Pontianak, dan visi misi sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dilakukan dengan cara mengamati kegiatan siswa secara langsung di SMA Islam Bawari Pontianak. Observasi dilakukan pada bagian waka kurikulum, tata usaha, dan pada saat siswa melakukan kegiatan belajar mengajar. Observasi dilakukan 2 kali yang bertepatan pada tanggal 24 dan 25 Oktober 2024 pada pukul 8 pagi hingga selesai. Wawancara yang digunakan penulis yaitu semi terstruktur. Dilakukan secara langsung melalui sesi tanya jawab dengan waka kurikulum dan tata usaha. Wawancara dilakukan dengan arahan pertanyaan yang sudah ditentukan, kemudian dilengkapi dengan pertanyaan tambahan berdasarkan tanggapan responden. Hasil dari pertanyaan wawancara dicatat menggunakan alat tulis seperti buku dan pulpen, serta alat elektronik seperti handphone sebagai alat perekam untuk merekam percakapan wawancara agar dapat didengarkan kembali apabila terdapat informasi yang terlewat saat pencatatan. Wawancara dilakukan 3 kali yang bertepatan pada tanggal 24-28 Oktober 2024 dan dilanjutkan pada tanggal 29 November 2024 pada pukul 10 pagi hingga selesai. Studi dokumentasi, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari dokumentasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti di SMA Islam Bawari Pontianak. Studi dokumentasi yang didapat visi misi, struktur organisasi, tugas serta tanggung jawab pada SMA Islam Bawari Pontianak. Berikut bab 5 hasil penelitian, yaitu Blueprint Enterprise Arsitektur SMA Islam Bawari Pontianak, penerapan Logaf ADM sebagai kerangka perencanaan. Perencanaan arsitektur dilakukan melalui tahapan preliminary hingga fase D, yang membentuk panduan strategis terhadap pengembangan sistem informasi akademik sekolah secara terpadu dan berkesinambungan. Blueprint Enterprise Arsitektur terintegrasi untuk mendukung proses akademik. Blueprint yang menggambarkan keterkaitan antara visi, proses bisnis, data aplikasi, dan data teknologi yang menunjang sistem informasi seperti SI PPDB, SI akademik, SI keuangan, SI pendataan guru, dan SI kelulusan yang terintegrasi, modular, dan saling interoperable. Yang ketiga, infrastruktur teknologi andal dan keamanan data. Infrastruktur dirancang dengan LAN, server DBMS, dan OS yang andal untuk menjamin konektivitas dan ketersediaan layanan sistem keamanan seperti firewall diimplementasikan guna melindungi data akademik dan mendukung akses layanan secara real-time. Bab 6, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, permasalahan integrasi antar unit di SMA Islam Bawari Pontianak menyebabkan proses akademik dan administratif berjalan manual, terpisah, serta menimbulkan redundansi dan inkonsistensi data. Melalui pendekatan TOGAF ADM,
Dirancang blueprint enterprise arsitektur yang mencakup arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi untuk menyatukan proses seperti PPDB, pengelolaan nilai, pendataan guru, keuangan, dan kelulusan secara digital dan terintegrasi. Implementasi blueprint ini memberikan arah strategis bagi transformasi digital sekolah dengan meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan koordinasi antar unit secara berkelanjutan. SMA Islam Bawari Pontianak, saran untuk SMA Islam SMA Islam Bawari Pontianak untuk mengadopsi blueprint Enterprise Arsitektur berbasis TOGAF ADM sebagai panduan utama dalam pengembangan sistem informasi akademik. Blueprint ini menyediakan arah transformasi digital yang realistis, mendukung integrasi data dan proses antar unit melalui 5 tahap TOGAF preliminary hingga teknologi arsitektur, serta menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit dan pembentukan tim pelaksana untuk memastikan implementasi berjalan efektif. Dengan pendekatan ini, sekolah dapat mengatasi silo unit, mengurangi redundansi data, mempercepat alur kerja, dan meningkatkan mutu layanan pendidikan secara terpadu dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.